Selamat datang di Bego Teknologi, berita dan gosip teknologi. Bersama kita para DPT kalian yang katanya paling terupdate, terkini dan tersusun. Dan bukan review. Bukan review ya. Jadi memang kendala teknis ini emang luar biasa. Luar gitu. biasa. Beban nanya. Tadi kita ngomong apa sih di awal? Aku lupa deh. Gak tahu sih, gue udah lupa. Lupa lagi. Tiba-tiba udah. Ya gitulah pokoknya. Oh ya, kita ada kejutan di nanti di beberapa segmen, jadi ditunggu aja. Ditunggu gitu. aja. Tapi gue mau kasih tahu, ini video live bakal di capture lagi di Bego Teknologi. Kemarin ada yang nanya, ini kayak sama yang di live. Memang gitu ya. Jadi di sini emang kita buat live biar bisa ngobrol sama lu pada. Iya, karena kita kan kita mah kasih tahu aja karena kita transparan. Gitu. Iya, dan emang kita usahakan jadwalnya sekarang udah di Jumat aja. Iya, di Jumat, jadi biar enak sih. Iya, lu udah kelar kerja, udah kelar sekolah kan. Ya nontonin kita kan, tambah stres. Betul. Gitu ya, tapi kita mulai dari dulu ya, dari yang baru muncul awal, aneh banget nih. Tiba-tiba muncul nih. Apa tuh? Yaitu Redmi 13X. Redmi 13X ya. Redmi dengan spesifikasi G91 kembali. Enggak, masalahnya kenapa di Facebook? Karena ini dia nggak berani di Instagram gitu. Karena ketika di Instagram sudah pasti di storyin kan. Habis di storyin diledekin gitu. Cuman sebenarnya sih gue tidak melihat hal yang begitu gimana sih, karena harganya sama. Cuman yang menarik adalah namanya 13X. Oh, ini bedanya ada NFC-nya sih. Ada NFC-nya. 14C nggak ada emang? Setahu gua nggak ada deh. Setahu gua 14C. Tapi kenapa Redmi 13 ya? Nah itu pertanyaannya kan dia udah 14. Jadi kalau yang nggak tahu ya, dulu tuh Redmi ini itu pernah dicari-cari seri A, seingat gua. Ingat gak lo? Dan diganti sama 12C. 12C ya. 12C itu harusnya 12A lah kalau gitu. Gue lupa dah. Jadi C harusnya C lebih tinggi speknya. Iya, kok inget gak sih lu? Jadi kayak ada yang dirubah tuh. Iya, jadi kan dulu harusnya Redmi A0 gitu kan, 0 apa gitu. Terus baru A series, baru C. C itu lebih kencang. Betul. Cuman karena terlalu membingungkan, A itu dihilangin. Oh, gitu. Jadi C ya. series. Jadi gitu. C series, C series turun kan. Muncul X nih. Nah, tiba-tiba di harga 1,7 juta. Untungnya RAM-nya masih 8. Jadi masih aman Masih gitu. aman. Ya, bisa dibilang ini rebranding dengan ganti desain sih. Desainnya karena mirip banget sama Redmi Note yang number ya. Betul. Mirip Note number. Jadi kayak ya apakah jelek? Gue sih kalau udah sejuta di bawah 2 juta sih kayak ya udah nggak sih ya mau. Jadi kayak lu tutup mata nih, lu suka desainnya, ya udah gitu. Tapi gue penasaran kenapa 13X dan bedanya sama 14C itu apa ya? Iya. Nih gue coba sambil buka aja ya. 14C ada NFC, gue lupa tuh. Kayaknya Harusnya ada coy. Ada sih, coba gue. Ada coy. Lu sambil lihat di GSM Arena deh ya. Laris 90 sama kayak 14C. 14C 120. 120. 120 nggak sih? Oh berarti ini mirip Redmi berapa ya yang pakai 391 juga ya? Oh dia G91, Redmi 13X, kalau itu kan G81. Iya. Kayak sama aja kan? Sama aja. Sama aja Sami Mawon ya, gue bingung lah. Ini gue juga mencari ini sih. Cuman ya udahlah ya, kalau ada di Facebook ya udahlah, ada aja gitu. Apakah bisa diledek? Ya semua bisa diledek lah kalau dibandingin sama Itel. Ya. Ya gak sih? Cuman ya udah, lanjut lagi ke ini yang upcoming video, atau harusnya hari ini naik ya. Videonya ini nih. Kita bandingin sama 3 HP ini nih. Nah, kasih tahu. Iya. Tuh, lihat gak? Tuh. Motorola, Samsung A55 dan si Redmi Note. Redmi Note 14 4G 5G. Pro Plus. Pro Plus juga. Jadi ini adalah perbandingan, kita mencoba cari makna sih. Cari kenapa Motorola ini 5 juta gitu. Iya. Dan kita nggak tahu juga Motorola kayak gimana, makanya kita pakai tuh. Ya pakai ini Acuan. perbandingannya. Karena gini, kemarin kan kayaknya kita udah bilang ya, maksudnya apakah ini jelek apa enggak kan kita harus lihat perbandingan seri belakangnya gitu. Bener. Cuman ternyata ada cara lain, kita mau lihat ini bagus atau jelek, kayaknya mendingan kita benchmark bandingin sama dua handphone ini. Level harga yang sama. Ya, level harga yang sama. Betul. Di segmentasi yang sama. Betul. Yang surprisingly kameranya Motorola bagus. Itu dia. Gue bingung gitu. Memang ya, jadi kalian tunggu aja nih untuk ini kayak ada game juga dan benchmark juga gitu. Yang gue sadarin sih adalah pertama Redmi Note ini ternyata ini memang bagus juga sih. Iya jelas. Jadi ketika lu bandingin sama 5 juta yang lain, ini bagus nih. Betul. 200 megapiksel dikali 10-nya better daripada 50 megapiksel dikali 10. Iya. Karena apa? Pixel binning, ya kan? Jadi ternyata 200 megapiksel di HP ini oke gitu. Betul. Nah, kalau Samsung mungkin di tengah-tengahnya nih, karena kalau ngomong UI udah ngomong selera ya.
kalau ngomong UI yang clean, ini clean banget nih. Betul. Nah, itu bloatware-nya ora ada. Itu dia. Bloatware tidak ada, bro. Jadi kalau lu mau nyari pixel nih ya, di harga 5 juta berarti HP-HP lama gitu. Itu sama ampas ya kayak lu nyari. Bang, iPhone XR masih worth it gak? Ah, sama tuh. Pixel lama, mending lu kalau nyari yang clean di harga 5 jutaan, udah ini aja. Oh, udah ada yang check out Motorola, mantap. Mantap, langsung cukup check out banget nih. Oke banget tuh, kaget gua ini tiba-tiba. Gua mau jualan dong, gua mau jualan lu kalau mau beli langsung di shopping sini. Langsung jualan kita ya? Iya. Langsung nih gua tag kita produk. bisa jualan kayak artis-artis itu di yang motor. ngomong Itel kan harganya harusnya 1 juta kan. Dinaikin 10 juta. Jadi kayak, wih, ini juga nih 100 juta nih. 100 juta. Jadi 5 juta doang nih. Jadi 5 juta doang. 5 juta Memang artis. Dan gue sukanya dari Motorola itu pertama selain clean itu dia itu fitur-fiturnya di pack di satu folder dia. Yes. Itu folder moto, lu bisa pilih-pilih coba-coba. Satu hal nih, gue baru kaget ada fitur. Lu tau nggak di Instagram nih kalau buka-buka Instagram ada iklan kayak fokus gitu. Jadi kayak lu nyalain beberapa aplikasi doang. Motorola punya Pak, bawaan Pak. Itu dia, itu gitu bagus ya. sih sebenarnya. Sama ini notif di samping sini nih yang aneh nih. Oh. Lu tau gak sih? Ada di notif di samping sini. Oh, itu kayak ini. Si kayak Note juga Samsung lama ya kayak nah, gitu. cuman kalau Samsung ini yang A55 ini surprisingly juga ternyata bisa ngalahin Snapdragon dan juga Dimensity gitu. Dari segi performance ya. Iya, dari segi performance bahkan lebih adem. Betul. Jadi poin gua adalah ketika mencoba 3 HP ini sebenarnya mata gua tuh lebih ke Samsung nih. Iya. Kayaknya Samsung tuh harusnya fokus di Exynos aja gak sih? Iya sih, dia tuh memang ngapain lu ke Snapdragon gitu kan kayak ya takut stigma lah. Mungkin kalau orang kayak kita ya, kita bisa berubah-berubah karena memang perkembangan zaman kan berubah-berubah. Berubah kan. terus. Cuma kan orang-orang yang kadang suka bobel gitu ya, jago teknologi gitu ya, nggak bisa nerima. Bukan jago teknologi, Bang jago teknologi. Bang jago teknologi itu nggak bisa terima, Exynos tuh bagus. Sama kayak MediaTek dulu panas. Iya. Sampai sekarang. Iya. Wah panas Bang MediaTek. Tapi MediaTek kenapa emang udah bagus. Tapi kalau ngomongin ya, ini Exynos ya. Menurut gue sih Samsung sih harusnya itu fokus ke Exynos doang sih, itu udah fix banget sih. Masih oke lah. Dari A55 nih, tiba-tiba nih gue ngeliat, gue mencoba kemarin lah kayak, jadi kan gue ngerekam 3 HP gitu kan, gue sekalian megang-megang juga. Ini juga ya udah sama aja ademnya, cara panasnya bukan yang panasnya kayak spike gitu. Iya, panasnya masih 43 sebenarnya nggak panas. Iya nggak panas. Apa sih mulai anget aja lah. Anget-anget aja gitu. Jadi kayak simpulan gue sih itu sih kayak Samsung harusnya di push abis-abisan pakai Exynos menurut betul gua. Sih. Ya sih gue nunggu banget ya. Apalagi nih flagshipnya nggak jadi pakai Exynos gitu iya, ya. Kayak aneh banget sih. Kayak misalnya HP yang satu ini yang aneh yaitu Samsung Ultra S25 Edge. S25 Edge. Kita ngomongin ya. Karena dia muncul tiba-tiba Samsung S25 dengan harga minimal 19 juta. Itu sih enggak dengan 2 lensa kamera. Yes. 200 megapiksel dan juga ultrawide. Baterai kecil. Baterainya 3900. Tidak pakai silikon karbon di 2025 adalah hal paling blunder ketika lu ngomongin smartphone. Mungkin. Loh iya dong. Lu pikir ini gak tipis nih Motorola nih? Tipis coy. Baterainya 5000. Betul. Kenapa tidak melakukan hal yang sama? Wahai Samsung. Ini juga brand gede loh Motorola, jangan salah. Mungkin loh. Ya. Ini brand gede juga loh Motorola. Mungkin sih menurut gua ya, kan Motorola sekarang kan under Lenovo. Ya, itu Chinese brand. Oh mungkin. Jadi kan easy access kan. Nah, Samsung ini Korean brand. Nah, dia mau adaptasi fiturnya dari Cina, itu bakal sulit kayaknya deh. Antara sulit dan juga menjaga image gak sih kayak itu kedua. Yang pertama menurut gua karena cost-nya sih. Oh. Cost-nya itu bakalan mahal karena pertama lu pasti harus kerja sama salah satu pembuat baterai di Cina. Itu lagi bakal naikin cost bener. Bener. Jadi mungkin nggak, karena memang yang gue setuju adalah memang tidak semudah itu untuk langsung adaptasi sebuah teknologi. Benar, emang. Kalau Cina ini kan ya memang enak. Maksudnya sesusah-susahnya lu ngomong sama-sama Cina. Iya gitu ya. Ini satu Korea, satu Cina. Iya gitu. Kasi gue kalau ngomongin HP Cina ini memang ini emang semua tuh akhirnya pada Cina lah. Gue kalau ngomong Cina tuh dia tuh bener-bener begini gitu. Contoh ada mobil listrik deh kalau kita ngalor ngidul ya. Lu mobil listrik dulu semua orang Tesla kan. Iya. Tiba-tiba BYD bagus banget. Lu lihat market share di Indonesia tuh. Iya. Cherry naik, Wuling naik. Gila. Jadi istilahnya tuh maksudnya kayak tapi HP Cina akan ada tuh orang-orang yang HP pocin gitu, anti pocin gitu ya. Pocin. Kayak kenapa aja? Mungkin dulu iya ya, stigmanya kacau. Ya kalau dulu mungkin iya kan, karena
kita ngomongin kayak apalah maksudnya gampang rusak dan lain-lain gitu. Cina Murahan tuh gitu. bootlegnya dari US gitu. Sekarang nggak bisa sih. Tapi enggak sih ya, maksudnya ya udahlah ya. Tapi menurut lu nih, Samsung S25 Edge ini haruskah dibeli atau tidak? Kalau menurut gua, Ya dan tidak aja, nggak usah di tengah-tengahnya. Iya, karena pertama ini memang bukan untuk semua orang. Betul. Gue yakin targetnya Samsung ini untuk si S25 Edge itu pertama early adopter. betul, Dan kedua orang kaya yang suka upgrade handphone. yang suka Samsung lebih tepat. Yang suka Samsung. Udah sisanya kayak buat nyari ini kayak belum nyampe ke sana. Kalau gue tuh karena kalau gue sih enggak dulu sih, kalau gue ya. Karena gini, kalau bukan ngomongin harga sih, lebih ke gue nggak mau jadi percobaan aja sih. Ya makanya, lu itu bukan targetnya. Lu apalagi buat gak sekaya itu. Iya kan? Emang harus orang kaya yang suka Samsung dan suka early adopter barang gitu. Iya gitu, karena tapi masuk akal juga sih omongan Aldi. Karena gini, laptop Snapdragon kan? Snapdragon. Laptop Snapdragon itu 25 juta dengan aplikasi yang belum banyak support. Iya. Dan orang kayak gue tuh banyak gitu. Jadi makanya lu kalau cek video laptop Snapdragon kita komennya sama tuh. Ini aplikasi gimana? Wah. Gitu-gitu kan. Jadi kayak early adopter ini ya adalah penyelamat Samsung lah menurut gua harusnya. Dan gua nggak tahu apa sebenarnya pembelaan satu-satunya itu adalah bukan karena brandnya atau gimana sih. Lu yang bosen sama desain kan menang di award di Recycle kemarin. Ya, desain yang sama menang award. Yeah. Kan boring kan. Misalnya lu lihat dari S23 sampai S25 kok gini doang. Nah, ini kayaknya waktu yang tepat gitu. Walaupun dipotong ya adalah ya kameranya ya biasa aja. Cuman kalau belajar dari si Redmi Note 200 megapiksel itu sebenarnya emang nggak gimmick karena ngomongin ya, ada teknologinya. Iya, in-sensor zoomnya masih mending lah. Iya, gitu. masih kepake. Cuman ya gue harapin sih S25 Edge itu bisa jadi standar lah. Iya, standar baru flagship betul. Gitu. S25, S26 Ultra, S25 sebenarnya harusnya yang tertampar mau tau nggak siapa? Ya. Zenfone mana Zenfone? Kan nggak ada. HP compact bro. Launchingnya doang. Emang iya. Apa sih tanggalnya doang kan? Apa sih berita-berita mau launching? Oh gitu ya. Maksud gue HP compact itu dibutuhkan lagi gitu. Iya. Dan gue ngebayangin sih kalau misalnya mid range kan kemarin ada tuh yang kita bikin di community YouTube kan. Vivo X30 Pro kalau salah tuh. X30 Pro mini. 6,2 inch doang. Itu kayak mirip-mirip sama Xiaomi 12. Compact banget kan. Gue berharap sih kalau mid range HP Cina mau adopsi itu sih. Kalau ngelihat pasar Samsung bagus ya. Gue tuh bayangin Zenfone tuh sekarang tuh kayak yang SpongeBob pakai wig gitu nggak? Oh iya iya kan. Dia keren sebelum ininya waktunya gitu. Jadi dia udah ngetren gitu kan. Pas dia buang baru ngetren gitu. Asus Zenfone, sedih banget. Asus Zenfone memang kamu tuh aneh ya. Kalau misalnya padahal tuh gampang banget tuh ngejualinnya tuh. Bener. Padahal kalau gue jadi Asus ya, gue gampangnya bikin aja post di IG gitu, tak gitu. Lu beli HP kecil-kecilan 20 juta, ini gue ada 10 juta. Kenceng lagi. Flagship kan. Sekarang udah 6 juta dia tuh. Iya. Terus gue kayak sedih banget emang. Asus ya tolong lah kalau bisa berbenah sedikit ya. Cuman ya udahlah kita lanjut ke berita yang Selanjutnya. Tadi kan info selanjutnya kan udah ya dari Samsung Edge gitu ya di 19-21 juta dan lu udah dengar juga. Nah, ini juga ada yang mau incoming datang yaitu Realme GT7. Oke. Karena di Instagramnya dia sudah mulai goreng-goreng. Benar. Gitu. Dan kita juga udah Megang punya. Kasih pegang dong. Ini kasih guys. Dong, impresi awal lu dilihat nih, impresi awal dulu. Impresi awalnya ini bener-bener punya style yang bagus. Betul. Ya. Untuk sebuah flagship Indonesianya si Realme ya, karena bukan Cina ya. Backdoor-nya gimana menurut lu? Backdoor-nya bagus nih. Oke ya. Ini harusnya kaca ya. Dan juga gue suka nih style gaming aksennya dari sini oranye, kamera bumnya oranye juga dan kotak loh. Iya. Jadi itu enak. Jadi feel rigidnya ada. Rigid itu apa sih? Refill ya, kayak tuh rigid tuh bahasa Indonesia apa sih? Rigid keras. Apa ya? Gue juga lupa lagi. Ini padat. Iya padat. Feel padatnya tuh ada bro. Iya, ini bagus banget Realme sih. GT7 gitu ya. Tapi kita nggak bisa ngomongin banyak hal ya karena embargo kan. Iya. Tapi yang jelas di Instagramnya udah dikasih lihat ini pakai 9400E. Yes. Gitu dan dia ada berapa warna gitu. Kalau nggak salah ya. Dan ini sebenarnya 9400E itu bagus juga ya. Ini upgrade loh dibanding 8S Gen 3 kemarin. Ntar kita disebut bang lu dibayar berapa sama Realme bang? Lu dibayar berapa untuk Coba ya gitu lah ya. Tapi ngomongin Realme dia juga sekalian ngeluarin ada yang barunya tuh. Seingat gua
kayak desain barunya kalau lihat IG-nya itu mobil-mobil yang Aston Martin. Iya, Aston Martin ya. Jadi ya ini kayak Aiku lah. Aiku kan dia berani kan bawa BMW karena BMW itu kan terkesan dari kencang. Bener. Nah, ini Aston Martin. Jadi kencang yet classy gitu. Yes. Tapi ya, emang gue setuju sih. Misalnya untuk desain sih lu nggak norak. Misalnya lu ke tongkrongan kayak walaupun lu pocin-pocin digituin tapi ya keren bro. Lu ajak adu aja. Gue yakin tongkrongan lu handphonenya aja jelek. Bagus-bagusnya iPhone XR. Iya, orang coding. Kameranya bagus tuh, kameranya bagus, parah lu. Jangan percaya ya untuk beli iPhone XR atau iPhone 11 nih udah mulai nih, udah mulai digoreng-goreng lagi nih ya. Awas lo ya, karena lu tidak worth it beli baterai udah mau meledak baterainya. Cuman udah lanjut ya. Tadi kita sebut ini mirip-mirip Aiku karena kita juga mau nyinggung Aiku sedikit sih. Iya. Tiba-tiba ngeluarin teaser podcast. Iya, podcast ngasih kode keras ya. Kodenya itu apa? Kalau nggak salah yang belum dijamah. Oh, yang belum dijamah. Yang belum dijamah satu. Apa? Ini, pedalaman Indonesia. Hutan. Pembangunannya masih belum ya. Internetnya masih ya 3G, ya masih 4G, 5G belum ada. Tapi bukan itulah. Bukan itu. Ini kita nggak tahu lah kira-kira apa ya. Cuman kalau dari leak-leak yang beredar sih harusnya turbo nggak sih? Iya bisa jadi. Maksudnya gini loh, lu bisa expect Aiku 13 flagship. Iya. Z-nya udah ada nih. Tapi ya di luar ada Z Turbo gitu kan. Oke sih sebenarnya. Z Turbo ya. Oh, atau Turbo ini kan gue banyak lihat komen tuh katanya Turbo itu bakal di recycle jadi Neo. Bisa jadi sebenarnya. Mendingan Turbo apa Neo? Nah, Turbo apa Neo, guys? Kalau misalnya Neo beneran dateng ya, yang 2 tahun belakangan nih lu pada komenin di nyantai, Neo mana bang? Emang kita orang Aiku? Mana gue tahu? Ya kita juga bukan ngomel sih, lebih kayak ngomong sih kayak mana Neo nih? Sabar ya gitu. Iya. Tapi kalau misalnya ada yang belum pernah dijamah ya mungkin ini Neo gitu. Jadi ya. Tapi ya kita nggak tahu sih. Tunggu tanggal mainnya aja nih. Tunggu tanggal mainnya aja sih. Mendingan kita ngomong yang udah ada mainnya dulu Oh, ini baru launching today. Ini Infinix GT 30 Pro. Iya. Nih, dengan 8.350. Cuman satu hal nih. Apa? Ngomongin SoC. Pilihan yang wise gak di Infinix dia pakai 8350 dibanding 8400? Sebenarnya 8350 ke 8400 tuh juga nggak terlalu gimana-gimana. Betul. Tapi lumayan sih. Cuma masalah kita sulitnya adalah 8350 benchmark itu di Renault gitu. Dan itu pun kencang sih sebenarnya. Iya sebenarnya sama juga sama 8300. Jadi sebenarnya Infinix ini nggak upgrade chipset. Anggapannya kayak G99 ke G100. Update karena ternyata dikoreksi 8200 kemarin. Emang iya? GT20 Pro 8200 Pak. Finish GT20. Iya. Bukan upgrade. Coba cek deh. 8200. Oh iya, oke lah. Iya, jadi upgrade gitu. Tapi memang tidak se-upgrade X7 Pro gitu. Tadi kan ada yang nanya. Soalnya tadi ada yang nanya di komen kayak kenapa dibandingin sama X7 Pro? Ya jelas. X7 Pro itu harganya berapa sih? Nih kalau ngomongin harga, GT30 Pro itu 12 yang paling tingginya di online tuh 4,5 jutaan, kurang gocap gitu. Yang paling murahnya di 8256 itu di 3,8 juta. Jadi ya sebenarnya untuk ngomongin harga memang ini udah head to head sama Poco X banget sih. Poco X banget sih, emang ini 4 juta. Yang untungnya ini pakai 8.300-an. Kalau misalnya pakai 8.400 di Poco sih mau nggak mau harus turunin harga. Langsung. Iya kan? Kalau nggak salah Poco X7 Pro tuh masih 4 jutaan ya. Masih 4 jutaan. Ya nggak sih? Kalau seingat gue ya, lo cek aja. Seingat gue tuh. Gua buka ya. Seingat gue itu 4,7 deh di online deh. Si X7 Pro gitu. Jadi memang kalau tanya head to head ya head to head. Yang menariknya ini mana sih HP-nya di? Ini. Bukannya Realme, coy. Mana? Ini. Mana? Samsung. Maaf, Mecha Design, Pak. Maaf, Mecha Design. Aduh. Emang mirip ya guys ya? Guys, emang mirip ya? Sebenarnya emang mirip gak sih sama Realme 14 5G? Mecha Design. Gitu ya. Sebenarnya nggak mirip Realme 14 di. Ini mirip ke F4 GT. F4 GT. Oh ya, kamera bumnya mirip. Kamera bumnya mirip banget. Bahkan sampai aksen ini cuma kebalik doang dikit. Iya. Cuman ya, apa tadi sampai mana? Nah, ini HP-nya itu bisa dibilang dari desainnya tuh sebenarnya nggak gaming banget, lihat nggak sih? Enggak. Ini tuh yang casual sebenernya. Bentuk dari depan asli kayak lo lihat Renault. Sumpah gue ngomongin ini kayak aneh tapi nyata. Ini beneran Pak. Lu coba nyalain handphone nih. Nih. Itu tampilannya kayak Renault anjir, sumpah.
Karena memang si Infinix-nya itu memang mengadaptasi dari ColorOS. Seinget gua. Jadi ColorOS dicampur Samsung sedikit gitu. Iya. Apalagi nih kalau lu rubah nih temanya nih ya. Bentar nih, gua mah di sini tuh. Nih kalau dirubah nih temanya nih tuh. Lihat gak? Bentar. Tuh. Bentuknya iya lagi. Jadi udah gitu dia ada level wrapper lu, jangan salah tuh. Nih lihat gak Reno nih? banget, sumpah. Tuh lihat tuh. Apalagi curve pinggirannya kayak iPhone. Iya ini tuh Infinix tuh lihat gak level wrappernya? Iya, dibuka dong, buka dulu. Ih, kok gak bisa sih? Bukan tangan lu itu, tangan gua. Wih, gitu ya. Oh, tapi dia belum yang ini sih. Nah, Kadang itu Reno banget. ini Reno banget. Ini Tapi juga kalau belakang F4 GT. Iya lagi. itu tuh, lihat gak tuh? Bawah Ya, hidungnya. tapi satu hal adalah XOS ini memang sudah memikirkan soal upgrade OS gitu. Bukan upgrade OS, lebih ke software. Yang dimana lagi-lagi kita ingetin untuk Redmi segera berbenah. Karena Ini memang threat banget nih Infinix. parah Pak. Ini Infinix semenjak dia ganti XOS 15 ya. Pertama kali gue skeptis sampai akhirnya gue nyobain Tecno-Camon yang ini waktu itu awal-awal. Terus gue pas jalan, kok beda ya gitu. Tecno-Camon apalagi. Iya. Introduction-nya itu anjir. Iya. Kayak lu main game, Jo. Gila bagus banget, Cok. Iya, kayak main game. Gila. Keren banget ya. Nah, muncullah si Infinix dengan XOS 15 ini yang menurut gue sih sangat membantu lu semua biar gak malu-malu banget di tongkrongan. Tapi ngomong-ngomong, dia juga ada air trigger-nya. Air trigger kayak ROG ya, bukan kayak F4 GT yang Iya. tombol. Iya, kalau F4 GT atau si Neo Nubia gimana sih Nubia tuh? Nubia Red Magic. Iya, Red enggak Magic. bukan Nubia Neo itu fisik apa ini sih? Singkat ini. gue air trigger. Air trigger juga Air trigger juga kan. Nah, ini udah mulai nih. Dan dia tuh tidak ganggu looks ya. Jadi kayak lihat gak tuh enggak muncul. Gak kelihatan banget gitu. Dan kerennya tapi bukan kerennya malah yang agak sayangkan dia masih belum ada gesture ya. Iya. Masih tap doang. Tapi tadi gua ngecek dari apa namanya Chandra, ternyata dia punya auto pickup. Oh, top up Genshin. Iya, tapi kita belum nyoba ya. Cuman kalau misalnya sebagus ROG, aduh ROG Asus lagi kena nih. Udah Zenfone kena, ROG kena. Dilawan sama Infinix. Iya, dilawannya Infinix, bukan yang lawannya bukan Samsung. Bukan. MSI tiba-tiba bikin HP enggak gitu. Enggak. Bukan Nubia juga Red Magic mah lagi sibuk bikin waifu. Kemarin gue lihat tuh ada tuh Nubia yang mid range ya. Ada waifu baru nih. Aduh. Ya Nubia mah ya udahlah ya, kita lupakan saja. Ntar aja itu bahasnya. Nah, ini kita fokus ke Infinix ini gitu. Kalau misalnya asal software udah bagus, XOS-nya, lalu ke gaming juga software-nya udah dipikirin. Ya. Ini akan menjadi ancaman yang bahaya bahkan Aiku gitu. Aiku pun iya sih. Iya, Ini udah bermain di ranah yang mengerikan gitu. Iya. Untuk yang software soalnya kan tiba-tiba kan. Oke, lanjut deh. Memang salah satu kesalahannya adalah dia nggak 8400 aja sih. betul, tapi emang iya sih ya wajar aja karena lu ada air trigger Tapi kan. gue gak sabar buat nyobain sih. Ini gue bakal coba buat benchmark ya. Gue pengen tahu apakah dengan desain seperti ini dia bakal overheat. Enggak lah harusnya mah. Gak tahu kan, gak tahu. Enggak tahu. Iya, Tapi enggak lah, feeling gua enggak lah. Kayaknya enggak lah ya. Harusnya enggak lah. Kayaknya enggak lah ya. Ya kita gak tahu kan tiba-tiba. Tunggu aja guys kontennya. Kita masih Tunggu emang lama teman-teman ya. bikin kontennya. Iya, sabar ya. Lalu apalagi sih yang baru? Oh iya, yang baru adalah tiba-tiba munculnya Xpad GT. Aduh ya, dengan aksen gaming dia berani menjual Xpad GT di harga 6 jutaan. Itu dia. Pakai Snapdragon 8888 gitu. Maksud gue kalau lu nggak urgent banget untuk Snapdragon sih kayaknya 888 ntar dulu gak sih? Ntar dulu Kayak aja. mendingan dia pakai Dimensity 8300 dulu gak sih? Iya gak sih? Kayak Betul. atau Dimensity 9200 gitu tuh, 9300 gitu. Betul. Gak yang baru tapi oke gitu ya. Di harga 6 juta yang dimana langsung head to head dengan Redmi Pad, Xiaomi Pad 7, walaupun gua nggak tahu Masa ya. Pad 7 maksudnya Pad 6 aja kan yang 860. Betul, itu harganya- kita nggak ngomong 86S itu kan, ya yang 8S itu kan. Enggak yang 860 itu. Heeh. Yang Flexi sebelumnya itu aja harganya enggak semahal itu. Oh, yang 860-nya ya. Iya. Bukan yang ngomongin yang 6S ya. Xiaomi Pad 6S bukan ya. Si Xiaomi Pad 6S aja itu sebenarnya 8S Gen 2 kan kalau nggak salah. Bukan yang 6-nya aja. 6-nya. Iya yang Oh ya 860 ya. 860. Iya kenapa nggak itu nggak aja ya? semahal, iya, Lebih makanya. stabil kan? Iya. Ya, mungkin dia mengincar untuk kayak ini kali yang kencang banget sih. Cuman permasalahan adalah
Jadi gue menemukan artikel ya, satu artikel tuh di bawah lu lihat tadi. Jadi memang supportnya itu 5 tahun per launching. 5 tahun per launching. Launchingnya itu di 2020 akhir, ya hitunglah 2021 gitu. Berarti kan di situ Android 11, 5 tahun launching, at least Android 16 gitu. Ya udah, abis Android, bahkan ada yang ngomong ya dari Android 10 gitu. Jadi kayak Android 15 aja masih mentoknya nih gini. Android 16 aja masih awang-awang ya. Apalagi lu mau ngomongin, "Bang, ini bisa jangka panjang enggak, Bang?" Nah, itu tapi permasalahan ya, di sana. lah gitu. Ya, itu kan ya udahlah ya. Cuman walaupun gua enggak tahu ya 6 juta ini tuh dapat keyboard apa enggak sebenarnya. Maksudnya kayak apakah bundling atau enggak gitu. Kalau bundling sih bagus banget Pak harganya, Pak. Itu dia sih. Iya Sebenarnya menariknya tuh di keyboardnya. Iya, itu. keyboardnya ini ada ininya kan. Touchpadnya. Ya maksud gua kalau lu punya keyboard dan touchpad gitu ya bagus. Kenapa lu harus masuk ke seksi gaming? Apa karena Infinix gitu? Gua nggak tahu juga sih. Ya nggak ngerti sih. Kita nggak tahu targetnya dia tuh apa ya. Iya, targetnya kayak lu gaming tuh ada banyak banget chipset di luar sana yang bisa diimplementasikan gitu. Betul. Dan mungkin lebih baru di harga yang sama 6 juta. Jadi kayak keputusan Infinix sih ini sangat dipertanyakan banget sih ya. Tapi ya udahlah ya, namanya juga jualan gitu. Mencoba untuk berjual. Iya, mencoba untuk berjualan. Tapi ya apakah jelek? Kita lihat aja nanti siapa tahu main ke kita gitu. Iya, Cuma ada coba satu aja. hal di Apa? gua asem banget tapi gak bisa ngerokok kan lagi live. Jadi gua pengen ngopi. Gimana solusinya? Seduh aja Bang ini bawah. Ini dia sponsor kita hari ini, Cape Pingge. Cape Pingge. Belilah yang katanya ini dari teman saya ya, dari sahabat saya, ngasih dari Vietnam, kopi asli Vietnam tuh, lihat gak? Katanya tuh yang enak yang ini, yang True Trong Legend. True Trong Legend. Ada sebenarnya ada banyak katanya variannya, Ah. kayak banyak yang jualan gitu. Cuman ini yang paling enak katanya nih, tuh drip coffee americano, gampang banget guys, tinggal lu buka, lu sobek, lu taruh dripnya di sini, taruh air panas selesai. Jadi. Rasanya oke loh. Ini adalah True Quang Legend, bukan kopinya si Mirna. Kopi Semirna lagi. Oke, kita lanjut ke berita yang mau kita bawakan. Sebenarnya berita tuh nggak banyak gitu. Ada banyaknya di ini ya. Info. Kita mulai dari X-Ring dulu. Wah, ini dia nih X-Ring ya. Ini X-Ring ini kemarin gue lihat Antutunya nyampe ke 2,5 juta di. Tapi nyatanya bisa sampai 3 juta. Sampai 3 juta. Oh, Iya. berarti Antutunya secara potensial ini kencang banget dong. Betul. Tapi ya lanjut dulu. Ya, karena mungkin yang gue tahu adalah dia ini 3 nanometer TSMC. 3 nanometer SMC. Iya, jadi kayak memang walaupun gue bingung ya, maksudnya kenapa dia nggak pakai Samsung dan langsung ke TSMC? Walaupun ya gue nggak tahu juga sih, maksudnya Ya paling gampang ke Taiwan sih kayaknya. iya daripada Korea Selatan. Iya. Itu jawabannya ya, maksudnya ya tapi tetap aja di sini adalah gue melihat potensi Xiaomi yang sangat besar, Nah. bahkan bisa ngalahin Huawei gitu. Huawei. Karena Huawei sendiri kan handphonenya nggak ada Google, Xiaomi masih Karena ada. dia nggak gitu. bisa pakai ini juga TSMC, jadi Iya agak sih. berat gitu. Agak Cuman berat yang ya. menarik, kalau lu lihat lagi di X-Ring Iya. O1 atau Xuanjie, Swanji apa Swanji? Xuanjie Swanji ya? 01 CPU-nya, Iya. dia ini konfigurasinya kayak Exynos sebenarnya. Wah, tapi ini 10 goblok. core. 10 core sih. 2 Cortex X925. 2 Jadi 2 prime ada core. Cortex yang super besar alias core yang paling kenceng dikasih 2 biji. 2 biji. Lu tahu nggak nih ya? Mau kasih tahu nggak? Kenapa Prime itu cuma 1? Ada alasannya bro. Karena Prime itu udah kenceng banget, saking kencengnya dia itu nggak butuh 2 chipset. Kalau 1 aja, itu aja udah kasih panas. Betul. Kalau 2 bisa kebakar. Nah, Xiaomi dengan beraninya dengan chipset pertama mereka naro X925 di chipset barunya. Betul. Ini nih bener aneh Gila. loh. Walaupun 3,9 GHz iya, loh. 3,9 GHz yang dimana ini lebih parah, lebih berani daripada si Dimensity. Itu dia sih. Karena Prime lu punya 2 biji cong gitu ya. Lalu ini juga yang lainnya yang big core juga A725. Ada 6. Ada 6 ya. Dan oh iya 6 A725 dan 520 cuma 2 biji ya. Iya. Ya 520 ini paling buat inilah SMS lah. SMS. Yang ngerjain ya. AOD. Cuman yang menariknya ya, tapi ya yang gua aneh dia kenapa pakai GPU yang mirip sama Dimensity. Nah, Virtualis bukan pakai Adreno ya. Padahal sih sebenarnya gue sih jujur lebih suka Adreno sih. Terkadang tuh dia lebih bagus gitu untuk mungkin experience. Adreno itu punyanya racikannya Snapdragon kali. Snapdragon banget lah kali ya. Iya, jadi jadi kayak dia- gak punya. Exynos tuh apa sih GPU-nya? Adreno Exynos. Oh, itu- RDNA dia emang ya? Mali gak ada apa Adreno.
Ya Erdena itunya arsitekturnya, tapi namanya gue lupa deh. Ya namanya. gitulah ya. Dan dia pakai ini Immortalis GC925 yang dimana Ya. gue sangat menunggu sih kalau misalnya ini beneran terjadi sih. Ini harapan gue nih sama si Sound the Six aja beli. Oh, iya. Tolong beli. Iya belilah ya untuk Alvin lah ya. Ya, Alvin Alvin dan Mas Mobi ya. ya. Tolong dibeli. Beli aja lah, bisa dong. Masa nggak bisa sih? Iya, ini mantep banget sih nih. Gue kaget banget karena di konfigurasinya di 10 core, bro. Iya. Goblok, ini kayak si Exynos punya gitu dan dia pakai X925 2 biji. Iya. Bukan X yang ini X925 baru ini yang baru ya sama Iya. sih. Cuman ya langsung 2 biji banget 3,9 GHz gitu. Istilahnya lu pakai yang 3,4 GHz aja sekarang udah cukup sih. Ini emang bener-bener dia ngincer angka-angkaan Oh sih. bener, Exynos tuh X-Clips, bener X-Clips. X-Clips ya? Iya, X-Clips. X-Clips kan? Iya, Iya. isinya Ardena bener. Iya Ardena. Jadi kayak gitulah kira-kira. Dan ada 2 produk yang katanya make HP ini pertama kali, yaitu Xiaomi 15S Pro dan siapa lagi nih? Dan Xiaomi Pad 7 Ultra. Dan Xiaomi Pad 7 Ultra. Ini Xiaomi yang nggak tahu ya, S Pro, S Ultra ini tuh biasanya ini memang kayak hidden produk gitu nggak sih, kayak bener-bener kadang ada kadang enggak. iya, yang terakhir tuh seingat gue liat di Xiaomi 12S deh, seingat gue. Iya. 13 gak ada kan? Seinget gue nggak ada 13, 14. Nggak ada. deh, nggak Iya, S itu biasanya tuh muncul tiba-tiba tuh dengan konfigurasi rata kanan dan dia biasanya pakai Snapdragon. Iya. Ini langsung ya. Langsung pakai chipset sendiri, gila. Chipset sendiri udah jadi loh, bener ini gencar banget sih si Xiaomi emang Iya, ya. Xiaomi 5S di Antutunya dia nyampe 3 3 juta ya. Baterainya 6100 dia sudah pakai karena emang Xiaomi itu yang salah satu adopsi silikon juga. Silikon juga. Gue lupa lagi namanya, lupa gitu. Ya, lalu pakai 90 watt charging yang dimana sih ya udahlah ya. Iya. Layarnya 2K 120 Hz LTPO ya, sudah pasti karena ini seri nggak paling tinggi sih. Ini paling Ini tinggi udah sih. flagship juga sih. Nggak flagship ya. Bukan- Gue bingung dah untuk penamaan si Xiaomi ini, S Pro ini di atas Ultra apa di bawah ya? Harusnya masih di bawah. Harusnya ya. Nah, dia tuh penggantinya yang Pro biasa. Oh, karena Pro biasa itu kan sebenarnya ya kayak nggak banyak berubah gitu. Iya, sebenarnya. iya. Seingat gue ini yang sekarang ya, Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 15 Pro yang sekarang itu dia turunan dari 14 Ultra gitu. Bisa jadi. Mungkin ini jadi pembedanya Iya. gitu. Jadi kayak S Pro-nya biar bisa didorong lagi gitu. Jadi dia either way punya lini flagship banyak gitu. Mantap banget ya. Lalu di kameranya Leica Fusion sudah pasti 900. Iya. Always juga 50 megapiksel ultrawide dan juga 50 periskop Leica Sumilux ya. Yes. Harganya wow 12 juta, bro. Paling mahalnya 13,5 juta. Paling mahal 13,5 juta ya, hitung itu kalau di Indonesia mungkin 16-17 juta lah. Iya kalau ya, Kalau mungkin masuk ada. ya nggak mungkin masuk Indonesia Nggak sih, mungkin. karena ini kan baru. Kalau baru masuk Indonesia, konfigurasi dari udaranya beda juga kan. Masuk Indonesia ditaruh, dites dicakung sama kita, dek, kok mati guys. Ya gitu ya. Ya ini Xiaomi 15S Ultra memang gue seneng banget sih akhirnya Xiaomi itu, karena kan Xiaomi kan punya tagline ini. Inovatif for everyone, apa teknologi Yeah. for everyone gitu. Maksudnya kayak, tapi kayak gue liat tuh akhir-akhir ini kayak ya udah gitu-gitu aja gitu. Ya mungkin karena dia fokusnya ke sini sih sekarang Oh. nih. Jadi ini emang menarik sih. Menarik Cuman banget sih. gua nggak tahu sih ya penjelasan X-Ring ini tuh untuk apa aja ya bedanya dengan yang lain kalau misalnya sekedar performance. Kalau doang. cuma ngomong-ngomong kenceng-kenceng doang sih agak sayang ya. agak sayang sih. Tapi kalau dia ngomongin untuk seamless antar koneksi, interconnectivity-nya, itu bisa. bisa apa tahu dia tiba-tiba bisa connect langsung. Jadi gini, di internet di mesh Xiaomi itu tuh ada, kalau misalnya lo pakai mesh Xiaomi itu sebenarnya kalau ada tuh wifi tulisannya kayak Mi gitu. Iya itu Nah, jadi langsung connect. langsung bisa. connect. Cuman yang gue lihat di sini gak ada berubahnya gitu. Itu sebenarnya langsung connect kalau akun Mi lu itu sama kayak di routernya. Langsung harusnya. Itu langsung connect. Oh, dia nggak ngaruh ke speednya gitu-gitu ya? Enggak. Oh. Oke. Dan tapi sebenarnya bisa kalau lo mau fokusin yang udah punya Xiaomi bisa juga. Oh, tapi ya udahlah ya. Nah, di situ maksudnya kayak antar koneksinya gimana nih? Apakah kayak ke jamnya lebih seamless, ke TWS tinggal pakai doang gitu. Gue sih ngeliatnya di situ sih, harusnya sih. Karena memang dari 2 tahun yang lalu tuh Xiaomi tuh udah sering banget berisik kayak HyperOS, IoT, hyper IoT, interconnectivity gitu. Iya. Jadi kayak ya kalau masih kurang juga sih agak disayangkan ya. Iya. Tapi apakah ini bagus ya? Kita nggak tahu sih, nunggu aja. Ini udah launching belum sih di baru? Udah di Cina udah keluar. Udah keluar ya. Ah. Lalu muncul Xiaomi Pad 7 Ultra. Aduh. Ini tablet gede banget 14 inci Iya, 14 OLED inci. 120 Hz 1600 nits. Gila. Tapi beratnya enteng loh, 600 gram 12.000 mAh Iya, 110 watt. 600 gram itu enteng loh. Maksudnya kayak Iya. gue gak tau kalau kayak singkat gue ya
yang paling berat sekarang tablet tuh di tangan gue tuh ya masih itel sih. Iya. itel kalau udah pakai keyboard tuh berat 1,3 Bang. Iya benar. Jadi walaupun memang lu 1,3 doang Bang gitu. Ya lu mungkin nggak ngerasain kalau udah lu pegang sih. Di kita nih yang pakai laptop paling 1,2 kilo, 1,1 kilo, tiba-tiba dapat tablet 1,3 kilo ya berasa berat gitu. Betul. Karena ya kayak lo kok lebih berat dari laptop guys gitu. Kayak, Nah ini cuman 600 doang sih, dimana mantep banget ya. Walaupun sih kalau misalnya masuk Indo ini udah tidak mungkin karena pertama dari chipset baru. Chipset baru. Jadi kayak, dan kedua juga ini tuh terkesan gue lihat sih masih percobaan juga sih, test market sih. X-Ring ini percobaan banget sih. Jadi nggak tahu. Padahal sebenarnya ini bisa jadi contender kuat ya Xiaomi Samsung Tab-nya nih. Iya, Samsung Tab ya. Samsung Tab ini gue lihat tuh emang mantep banget sih. Tapi ini belum ada ya fotonya dia yang apa tuh? Tablet ya. Udah ada tuh. Sial udah nunjukin. Sial. Itu udah bagus juga tuh. Harganya mulai dari 12.800.000. Kalau yang flagshipnya di 16 1 terabyte itu harga 15 juta. Tapi kalau lu mau yang matte screen-nya itu di 16.600.000. Wah ini harga sih. Oke sih. Harganya sih masih ngalahin Samsung banget aja. Bukan ngalahin Samsung. Dia langsung langsung matiin tabletnya si Oppo. Iya bisa juga. Kan Oppo ada. Tapi nggak ada Oppo yang segede ini. Ini lawannya Samsung doang udah. Iya 14 inch ya, yang gede banget. 14 inch kayak 14 laptop. inch itu tuh kayak laptop gini. Iya ini 14 inch sih, gede banget nih. Jadi kayak tapi harganya nggak 30 juta Enggak, gitu. Itu Kalau dia. 30 juta kan Samsung doang. Keyboardnya sih juga bagus dia. Iya keyboardnya ya, case ya. Jadi lebih oke lah. Tapi ya sayangnya kita baru mungkin bisa lihat-lihat doang. Ya kalau kita berdua mah ada privilege ya, temenan sama Alvin, Iya. Alessa gitu ya, temenan sama si Mas Mobi tuh. Yang suka tiba-tiba bawa dari luar. Tiba-tiba bawa luar kasih lihat muka gua gitu, deng. Lo. Apa ini? Nah itu mungkin kalian ntar nontonin aja story kita atau kontennya mereka lah gimana? Betul. Ngapain nonton kita? Cuman yang gue penasaran sebenarnya O-Ring ini, ya kalau misalkan ini mungkin nggak ya dia bakal jadi global? X-Ring. O-Ring, X-Ring. O-Ring mah Oppo dong. Oppo, iya. O-Ring global. Apa? Global itu gak mungkin sih. Ini udah kayak si Vantage OS dan Origin gitu. Betul kan? Ini X-Ring ini tuh kayak Huawei lah gitu. Kayak Huawei, kayak ini sih, kayak Vantage OS dan Origin sih. Mungkin di global tuh, ini gampangin aja Exynos sama Snapdragon. Oh iya. Nah kayak gitu, kayaknya tuh Ya. untuk beberapa market tuh bakal dibedain sih. Dan katanya kan yang X-Ring ini kan untuk yang OS-nya sendiri tuh emang khusus China, seinget gua. Cuman gua agak ngeri aja, ini kan China ya, bukan Korea gitu. Kalau Korea mungkin ya dia masih ngeliat ke Snapdragon-nya. Nah, si Cina ini pride-nya tinggi banget buat produknya, coy. Betul. Lu bayangin aja ntar O-Ring X-Ring lebih bagus gitu ya dibanding Snapdragon, terus jadi sekedar kenceng doang. Iya, jadi kayak itu barang tuh jadi nyebelinnya kayak yang dapat teknologi bagus cuma Cina gitu maksudnya. Iya, gitu. Jadi mana nih yang globalnya? Cuman sih permasalahan situ tadi, X-Ring ini adalah bentuk jawaban dari Xiaomi untuk preventif kalau misalnya Google diiniin gitu. Karena si X-Ring ini memang kalau gue baca-baca ya, seingat gue ya, dia itu memang didesain khusus untuk works balance dengan OS-nya. OS-nya ini akan jadi baru gitu. Makanya pertanyaan gue adalah di Hyper OS-nya ini, walaupun kita chance-nya agak kecil banget untuk bisa nyobain sih. Betul. Kecuali ada yang beli gitu. Dia agak sayang. Iya, kalau ada yang beli ya, lagi-lagi Alvin. Oke deh, lanjut deh ya ke pemberitaan selanjutnya nih di Snapdragon Computex nih. Ini gue kurang paham nih, ini kenapa nih? Nah ini sebenarnya nih Snapdragon di Computex ini sekedar update aja ya, karena memang udah mau masuk Watch of the Week. Tapi ini penting banget ya, karena ini Snapdragon udah nge-announce ya. Update-nya sekarang udah bisa sampai 1.400 lebih game yang running di Wow, tapi game mainstream ada nggak? Dota, CS ada nggak? Nah itu juga sebenarnya lagi dikerjakan dulu. Yang 1.400 kebanyakan game-game yang single player ya, mungkin game-game yang udah tinggal porting aja lah. Nah ini dia tuh juga lagi working buat Fortnite dulu untuk game e-sportnya. Fortnite sih lumayan sih. Dia kan mengejar pasar US kalau Fortnite kan. Yang mana emang permasalahan untuk game-game e-sport itu di bagian anti cheatnya. Nah running anti cheat itu kan kalau di beda beda arsitektur tuh sulit banget. Betul. Karena kan lu masih main ke kernelnya biar cheatnya tuh benar-benar free gitu kan. Fun fact dikit nih kalau ngomong anti cheat nih. Apa? Kalau lu nginstal Valorant dan nginstal Point Blank itu akan auto DC.
Jadi ketahuan kayak dia kayak ada soalnya gini, Valorant itu di belakangnya itu, lu tau gak sih kalau habis main Valorant kan login apa sih? Riot Anti-Cheat apa sih namanya? Iya, Vanguard. Vanguard. Itu walaupun lu close Valorant pasti jalan kan? Kalau lu main point blank, lu dituduh nge-cheat anjing. Emang kan point blank gue. Iya kan? Makanya emang tapi menarik sih. Oh, kalau lu ngomongin business wise alias kayak strateginya. Karena Snapdragon ini emang sebenarnya yang gue lihat ya, Snapdragon ini akan ditujukan kayak American Pride sebenarnya. Betul. Walaupun dia sebenarnya kantornya TSMC, seingat gue, iya nggak sih? Apa nggak ya? Snapdragon US. US ya? Oh, TSMC US kan bikinnya. Oh iya, TSMC mah itunya apa namanya? Wafernya iya. Nah, iya. Yang menariknya emang sih gue sebenarnya kaget kayak salah satu game gue aja kayak Kingdom of Deliverance itu udah bisa. Yang Deliverance itu? Iya, ini tuh udah bisa di-download. Ini gue udah install. Sebelumnya nggak bisa. Oh, Kingdom of Deliverance sih lumayan sih. Jadi kayak ini sebenarnya game-game yang gue yakin nggak bakal masuk ke Snapdragon. Gitu. Ternyata ada dan lain-lainnya pun juga. Lu bisa lihat di. Tapi kenapa dia nggak fokus untuk yang langsung ke masif ya, kayak CS gitu ya? Nah itu dia karena yang fitur anti cheat dan kalau online itu lebih ribet kan. Kemarin jatuhnya kayak Crossfire. Iya, yang gue bilang tadi. Betul nggak poin dari Valorant dan Point Blank ini apa? Anti cheat itu emang sebegitunya. Iya. Gitu. Dan ditambah kan untuk laptopnya Snapdragon itu kan bukan gaming fokus kan. Jadi kalau lu main game e-sport ya nggak cocok dong 60 Hz. Maksudnya bukan refresh kenceng. Oh bener. Ya kan, jadi masuk akal. Lebih baik kayak 60 fps, 40 fps tapi game-game yang santai. Iya, karena memang dari Snapdragon sendiri itu mereka tuh menjual laptop-laptop yang tipis dan buat ini kerja. Betul. Gitu. Ya kita ngomongin layarnya tidak mungkin di atas 120. Iya, gitu. Belum nyampe ke sana lah gitu kan. 120 udah ada kan Snapdragon? 120 udah ada. So gue punya gue 120 deh. Cuman ya itu bukan untuk gaming. Masa CS udah 120? Iya, kayak ya udah. Oh benar, masuk akal karena kalau ngomongin CS ya, CS dan Dota sih bisa sih sebenarnya. CS ya, kalau ngomongin CS itu dia butuh refresh rate yang cepat lah. Gitu. Iya, butuh respon kenceng. Iya, respon kenceng. Dan kalau mau connect ke GPU, kalau connect ke monitor yang luar kan juga seingat gua nggak tahu sih apa udah bisa support ya di GPU-nya. Harusnya udah kan kalau 120. Misalnya bisa kan? Bisa, cuman kan ya lagi-lagi CPU-nya kan belum sampai ke sana. Kita belum lihat ke selanjutnya, jadi ya buat apa buat ke sana. Tapi dari si Computex ini dia udah ngasih tahu belum kayak kira udah ada ngetes belum? Udah ngetes apa nih? Isi gamenya ini belum ya? Ya lu bisa tes aja kalau punya sebenarnya. Oh, ini udah bisa 1400 udah bisa ready lu download gitu loh. Udah bisa dijalanin gitu. Kayak gue nih mau ngetes ntar. Cuman satu info lagi dari Snapdragon ini, dia nginfo ini Snapdragon Summit sekarang dimajuin. Oh, di bulan September. Bukan Oktober lagi. Bukan. Berarti kita akan melihat chipset baru dari Snapdragon lebih cepat. Benar. Wah. Ekspektasi udah jelas 8 Elite 2. 8 Elite 2. 8 Elite. Oh, kemarin kan kita lu kalau nonton video sebelumnya ini episodenya, kita nanya, kira-kira kalau habis 8 Elite tuh apa? Iya, jadi 8 Elite Gen 2 8 atau 8 Elite 2. Oh, berarti memang udah fokus ke Phoenix. Betul. Sama Orion ya? Orion ininya arsitektur Core. Iya, arsitektur Orion ya, maksudnya. Phoenix-nya itu ya. Dia nggak pakai Cortex X lagi gitu-gitu ya. Kayaknya udah pakai yang laptop. Harusnya udah enggak ya kalau sama pakai Elite ya. Mantap sih berarti. Iya. Artinya X925 itu ada kemungkinan ke mid-range. Betul. Tapi gue yakin 8 Elite 2 ini sih bukan arsitektur yang baru. Karena kita nggak bisa lihat di laptopnya itu udah ada yang baru. Betul. Dan di laptopnya itu diekspektasin di 2026. Jadi karena memang ya nggak mungkin baru tiap hari sih, tiap tahun sih terus ngomong kalah sama Apple. Bro, Apple juga M1, M2, M3 itu nggak berubah jauh. Itu berapa tahun juga loh. M1 ke M4 baru berasa. Iya, makanya. Jadi lu bisa expect-nya untuk arsitektur baru dari Gen 3 di handphone, laptop yang Gen 2. Sayang gak sih kayak menurut gua jadi salah fokus kalau misalnya 8 Elite 2 arsitektur baru. Iya. Kayak core. Enggak, gua rasa sih akan berubahnya ke ini doang sih, kapabilitas paling berubah di cache, terus berubah di clock speed. Itu yang paling pasti sih. Jadi kayak ya kita sih kalau gua sih ngeliat laptop sih nggak begitu signifikan. Handphone sih ini yang akan masalah sih, karena 8 Elite ini sebenarnya gua pribadi ya sebagai yang benchmark tuh gua ngecek juga 8 Elite ini udah terlalu OP sih. Betul. Jadi kayak 8 Elite 2 di handphone tuh bakal gimana ya kira-kira ya? Kayak berubahnya tuh bakal di mana gitu. Gak, gua sih nggak ada masalah di 8 Elite sama sekali sih. Kayak kenceng aja udah gitu. Itu dia. Itu kencang aja udah. Kencang. Iya kencang aja. Kalau ngomong kencang banget gitu. Jadi gak banyak berubah lah. Kalau kamera kan tergantung tuningan apa brandnya gitu. Mendingan ada satu di tuning nih. Apa tuh?
Pacul of the Week. Pacul of the Week. Oke, kita masuk Pacul of the Week. Tapi sebelum itu gue mau infoin guys, kalau kita udah open membership. Iya. Nah, video live sekarang ini mulai minggu depan atau mulai minimal kalau ada 10 member lah biar enak. Jadi kalau misalnya satu member kayak nggak guna gitu kan kita. Jadi minimal ada 10 member ya, kita bakal jadiin member only live video. Iya, live yang ini karena jadi kita kalau misalnya udah mulai rame tuh yang live itu akan lebih lepas rem lah. Lebih lepas rem karena di sini kita mau ngomong ada handphone baru ini nggak enak gitu jadinya kan. Jadi kayak mending ya nggak ngomongin NDA juga sih, enggak sih. Okay. Kalau NDA itu kan kita tanda tangan ya. Lu nggak tahu ya. Iya. NDA itu kita tanda tangan berdua. Dan itu bukan ini ya, itu hal yang wajar. Hal yang wajar, bukannya brandnya songong, enggak. Bukan dibayar juga. Emang itu ya jadi suatu kerjaan kayak begitu. Semua begitu. Media loh media tepatnya. begitu loh. Karena kalau kita bongkar semua masuk penjara. Iya, kita pengen ngasih info tercepat ya, itulah konsekuensinya. Iya, gitu. Cuman ya gitu. Tapi ya lebih gampangnya adalah ya ini akan banyak lebih brutal sih harusnya sih kalau ada members. Betul, lu pasti bakal lihat semuanya dan kadang harusnya ada konten tambahan di live-nya. Iya, konten tambahan. Sebenarnya gue ada ide sih yang menarik. Kayak kita nanti ada segmen ngasih rating handphone tier brand kira handphone. lu mau ngasih rating reviewer? Enggak dong. Atau perlu juga? Enggak ada. Coba. Jangan. Ya, kalau udah rame mungkin. Cuman kita bakal rating yang sebenarnya ini bakal kontroversial kalau di publik. Cuman kita maunya keep it buat kita aja guys, gitu ya. Nah, jadi kalau lu udah suka banget sama konten ini dan punya duit untuk join, silakan aja join di sini. Itu lu bisa dapat apa aja namanya? Dapat badge spesial. Ya kalau badge sih ya udah sih. Tapi ya keren lah kalau dia. Dan juga emotan. Siapa tahu kalau dia yang paling tinggi ntar bisa dapat ini pap dari Aldira tuh. Oke, ini ke Pacul of the Week pertama yaitu Mod Atiak. Kocok Motorola dibilang brand baru masuk Indonesia mungkin AKI comeback. Nah, itu dijawab itu ya. Dia kayak emang tuh orang tuh mesti secara harfiah banget ngomong gitu. Kayak gak bisa udah ngerti lah gitu ya. Iya, Berarti emang gak semua orang tuh lebih mengerti obrolan kita gitu. Iya. Gue takutnya gitu sih. Masa nih lebih mending ngomong Motorola apa brand baru atau Motorola yang udah lama di Indonesia, keluar dari Indonesia dan kembali ke Indonesia, mending mana ngomongnya? Lebih hematan kan orang kita aja ada deskripsi kan apa namanya timestamp kan selamatkan kuota ini. Iya. Ya beda dia. Maksudnya pakai wifi nontonnya. Gitu ya. Itu ya maksudnya ya. Kita mah nggak, kita tahu, Iya. cuman ya capek ngomong panjang-panjang Kita gitu. udah tahu ya. Istilahnya bapak-bapak kita juga Motorola kali. Ya Iya. teman-teman SD SMP lah. Era kita Motorola loh. Motorola Masih kecil gede. Motorola handphonenya. Bagus itu. Jadi ngerti lah kita ya. Iya. Bang Kebat kocok Motorola brand baru. Lanjutan lagi nih soal Motorola. UI Motorola enak gak sih Ngap kalau diadu sama One UI-nya Samsung beberapa jauh bedanya? Ini sih sebenarnya gue ada ide konten sebenarnya pengen ngomong di Kenapa? ngadu One UI versus Motorola Motorola emang UI. enak sih. Cuman kelar yang lain dulu dong. Yang lain banyak banget. Baik banget ini handphone nih. Nih gue tau sama lu nih. Banyak banget nih. Maksudnya Baik kayak banget, gak ada konten nih. Ini gak ada kontennya, mau tau gak? Coba udah capek. Nih. Kayak kita tuh kayak penggelap per handphone doang ya. Iya. Penggelapan handphone lo gak? Enggak tuh. Udah mau bikin. Ada yang baru. Ini baru lagi, kerjain lagi. Kerjain lagi yang seru-seru ya. Tau lah namanya juga. Harusnya Yaudah kita lah. tuh kayak ada Irfan tau gak? 27 karyawan itu. Enak ya. Yaudah. Iya. Yang terakhir bang, buka kalian terlalu zoom, ini udah jauh ya. Iya udah jauh ya. Marah-marah. Udah itu aja kira-kira dari Pacul of the Week. Ya udah ya guys ya, mungkin itu aja Bego Kepanjangan. Teknologi kita ya. Jangan lupa untuk consider untuk join ke membership. Karena akan ada banyak kejutan di situ lah. Itu tempat eksperimen kita lah. Maksudnya eksperimen kita tuh bukannya kita gua sama Aldi enggak, tapi lu semua. Betul, Jadi, kita bakal ada. Karena komen member tuh biasanya kan paling stand out kan. Yes. Jadi kelihatan gitu. Dan pasti bakal ada ya, member orang soalnya yang nonton nanti kan Iya. gitu. Jadi kayak bener-bener ngobrol sih. Ya tapi tenang aja, buat lu yang gak ikut membership ya lu bisa nonton Bego Teknologi seperti biasa gitu ya. Cuman untuk membership ini kita usahakan videonya itu kita live di hari Jumat sore seperti sekarang gitu ya. Oke, mungkin itu aja untuk Bego Teknologi kita minggu kali ini ya. Semoga kalian udah suka sama konten kita dan jangan lupa juga untuk nonton konten kita yang selain Bego Teknologi juga. Oke. Jadi sampai jumpa di minggu depan. Bye bye.